Kita lanjutkan perbincangan, saya akan ke Mas Bimo. Mas Bimo, kita kesampingkan dulu hal-hal normatif dari rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Buka-bukaan dikit lah Mas Bimo. Jadi apakah betul kemudian tadi yang diprediksikan oleh Mas Adi ini sebenarnya ngomongin kotak-katik antara komposisi, baik itu di kursi menteri ataupun juga di DPR, termasuk juga supaya ada jaminan nggak di otak-atik nih MD3. Yang juga ini menarik adalah apakah pertemuan ini kemudian bisa jadi jembatan, setidaknya gerbang pembuka pertemuan berikutnya antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Mas Bimo silakan. Ya Mas Adi itu kadang antara data, analisis atau opini itu memang sering muncul dari Mas Adi itu. Jawabannya ya intinya bahwa pertemuan itu kan selalu baik ya. Apalagi kalau pertemuan itu untuk tujuan yang baik. Saya yakin dengan bertemunya Ibu Mega dan Pak Jokowi, yang jelas saya melihat ada sesuatu hubungan pribadi ini lebih bicara secara terbuka. Ada value lebih jujur. Dan di Pak Prabowo itu ada ketulusan. Nah saya melihat bahwa dengan begitu Pak Prabowo dan Ibu Mega pasti masing-masing pihak akan saling mengetahui posisinya. Pak Prabowo berdiri di posisi mana, ya, dan Ibu Mega di posisi mana. Ini penting. Ya. Ini penting, dengan pertemuan itu diharapkan tidak akan terjadi salah pengertian, ya. Salah pengertian seperti antara apa, posisi, salah pengertian dalam proses dinamika kemarin sampai MK, bahkan mungkin juga ke depannya. Ini saya kira yang paling penting untuk saling memahami. Saya berpikir bahwa pertemuan itu memang tidak selalu harus dituntut seperti yang Mas Adi sampaikan tadi. Baik. Harus ada kesepakatan yang terlalu kuantitatif. Ya, tapi sekali lagi yang penting itu tadi ada ketulusan, ada kejujuran, ada komunikasi untuk saling memahami posisi masing-masing dalam berdiri dalam situasi saat ini. Dan apakah itu harus ada kesepakatan seperti persoalan yang ada di DPR, yang ada di eksekutif ke depan, atau mungkin juga dalam posisi PDI ada di luar pemerintahan? Itu adalah kesepakatan sampai pada ketidaksepakatan yang disepakati. Tapi yang penting jangan sampai kedua tokoh ini tidak ketemu dan jangan sampai bermusuhan. Nantinya bisa berjalan bersama-sama, nantinya bisa berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan masing-masing, dengan visi masing-masing, tetapi dalam konteks berbangsa dan bernegara, kedua beliau itu pasti akan saling bertemu, dan kemudian dalam sikap-sikap politiknya tentu konteksnya akan terus berkembang. Baik. Ini yang menurut saya masih kualitatif. Apakah kemudian terlalu didetailkan sampai pada hal-hal yang terlalu kuantitatif, kok menurut saya tidak dalam karakternya Pak Prabowo dan karakternya Bu Mega ya. Tapi saya yakin kedua beliau akan bicara tidak sekedar kepentingan diri, kepentingan partai atau kepentingan kelompok. Kedua beliau akan mengedepankan kepentingan-kepentingan besar dengan hal-hal yang mengedepankan nilai-nilai luhur kejuangan, serta kalau kedua beliau lebih pada kerakyatan dan pada kebangsaannya dan pada kebinekaannya. Ya, itu Mas yang Bimo, saya kira saya yakin. Ya, Mas Bimo, ini saya curiga dari tadi Mas Bimo ini melontarkan puja-puji terus kepada Pak Prabowo. Apakah ini artinya nanti bakal kolaborasi nih Pak Ibu Mega dengan Pak Prabowo? Kayak anak-anak muda zaman sekarang lagi ngetren kolaborasi, Mas Bimo. Ya, kecenderungan kolaborasi tapi tidak miopik ya, tidak terlalu sempit disamakan, mohon maaf ini, dengan pertemuan Pak Prabowo dengan ketua-ketua partai lainnya ya. Ya, saya melihat keduanya saling menghargai keberanian untuk berdamai,
kemudian berjalan sesuai dengan visi misi perjuangan masing-masing untuk kepentingan bangsa ini adalah komitmen yang sejak awal Ibu Mega dan Pak Prabowo, mohon maaf nih, mengundang Prabowo untuk ke Indonesia kembali itu kan lebih pada narasi besar. Ya, pertemuan itu akan lebih pada cita-cita yang luhur, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan kemanusiaan dan kebangsaan. Apakah nantinya Pak Prabowo akan mengajak PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan? Ajakan itu pasti. Saya juga sedikit banyak tahu tipe Pak Prabowo. Tapi kalau Ibu merespon misalnya bekerja sama ya dalam konteks supaya fungsi pemerintahan berjalan maksimal dan awal jalannya pemerintahan di luar pemerintahan pun Pak Prabowo juga akan menghargai dalam posisi itu. Tetapi bahwa kerjasama di tingkat parlemen dengan Mbak Puan misalnya sebagai ketua DPR dan bagaimana fungsi-fungsi dukungan legislatif itu kepada pemerintah dan termasuk dukungan dalam fungsi check and balance itu akan maksimal, Pak Prabowo juga akan mengerti. Baik. Jadi menurut saya tidak terlalu menjadi hal yang terlalu sederhana, bagaimana sekedar bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, kemudian mengabaikan berbagai hal yang saat ini terjadi di dalam proses dukungan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Saya kira tidak demikian. Baik, Mas Bimo, saya. itu dari sudut PDIP, kalau dari Gerindra sendiri, Bang Habib. Kalau tadi katakan bahwa saya tahu akan diajak oleh Pak Prabowo, itu pasti. Tapi dari kubu Pak Prabowo sendiri, sebenarnya bayangannya kolaborasinya seperti apa yang akan bisa terbentuk dengan Ibu Megawati nanti? Ya tentu kan kita terbuka ya, sampai yang paling misalnya paling serius sekalipun apakah menurut saya ya, kalau dari apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada kami ya, saya bisa menilai bahwa Pak Prabowo pun terbuka apabila teman-teman PDI Perjuangan bergabung di pemerintahan. Ya, itu yang saya tangkap. Memang saya nggak mendahului, tapi pendapat saya soal dari apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada kami, saya bisa menyimpulkan secara subjektif Pak Prabowo sangat terbuka apabila teman-teman PDI Perjuangan bergabung di pemerintahan. Ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas ya, memang itu kan mesti resiprokal. Ya, opsi yang resiprokal mesti dua belah pihak. Betul. Kami juga, saya yakin juga Pak Prabowo juga tidak akan memaksakan yang mana yang paling nyaman dirasa oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Seperti apa formatnya? Saya menarik pidatonya Pak Hasto Kristianto setelah hasil quick count mengatakan kurang lebih kalau toh di luar pemerintahan, karena kan Indonesia nggak mengenal oposisi, ya PDI akan menjadi elemen yang supporting. Apabila ada kebijakan pemerintahan yang baik, maka akan mereka dukung. Ya, dan apabila ada yang kurang baik, akan mereka kritisi. Inilah yang memang dipraktekkan juga oleh PDI Perjuangan selama ini. Ketika di luar pemerintahan mereka bersikap sangat elegan. Bukan oposisi yang asal jegal. Bukan oposisi yang bukan pihak di luar pemerintahan yang asal jegal. Bukan pihak di luar pemerintahan yang asal tolak, yang asal sabotase secara politik. Tidak seperti itu. Ya banyak sekali saya ingat ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagus dalam konteks teknis di komisi-komisi, ketika PDI Perjuangan di luar pemerintahan mereka dukung juga. Nah, jadi kita ini pilihannya sih cuma antara baik dengan amat baik, ya kan ya, ya kan. Menurut saya sih seperti itu. Nggak ada yang buruk ke depan dalam relasi Pak Prabowo dengan Ibu Mega, PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Saya pikir manfaat bagi bangsa kita ke depan adalah antara baik dan amat baik saja gitu loh. Ya. Baik, nggak ada yang jelek. Gitu. Oke, Mas Adi sudah senyum-senyum. Antara baik atau amat baik itu yang terjadi antara keduanya. Nanti Mas Adi bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi.